Di sebuah pinggiran kota yang padat dan kumuh, di mana rumah-rumah berhimpitan satu sama lain seperti kotak korek api yang disusun sembarangan, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Langit sore itu terlihat kelabu, awan hitam menggantung rendah seolah menahan beban air mata yang siap tumpah. Persis seperti hati Siti saat ini. Ia duduk di lantai tanah yang dingin di teras rumahnya yang sempit. Tangannya yang kasar dan pecah-pecah sibuk membungkus kerupuk dagangannya. Aroma minyak goreng bekas yang menyengat sudah menjadi parfum sehari-hari baginya. Di sudut ruangan, anak sematawayangnya, Rizky, yang baru berusia 5 tahun, sedang tertidur pulas beralaskan tikar usang. Wajah bocah itu terlihat damai, sangat kontras dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam rumah tangga orang tuanya. Siti adalah gambaran wanita Indonesia sejati yang sabar dan nerimo. Wajahnya sebenarnya manis, khas perempuan desa dengan kulit sawo matang yang eksotis, namun gurat-gurat kelelahan dan penderitaan telah mencuri kecantikannya lebih awal. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia terlihat jauh lebih tua. Setiap kerutan di dahinya menyimpan cerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang perut yang ditahan lapar demi anak, dan tentang air mata yang disembunyikan di balik senyuman. Ia menikah dengan Agus 6 tahun yang lalu, seorang pria yang awalnya ia kira akan menjadi imam yang baik, pelindung bagi keluarga kecilnya. Namun, takdir berkata lain. Agus yang dulu rajin bekerja sebagai buruh pabrik, kini berubah menjadi monster yang tidak ia kenali sejak terjerat lingkaran setan perjudian online dan sabung ayam. Ya Allah, semoga hari ini dagangan laku semua, bisik Siti pelan, nyaris tak terdengar. Ia menyelipkan doa di setiap ikatan plastik kerupuknya. Hanya itu harapannya. Uang hasil jualan hari ini sangat ia butuhkan untuk membeli beras dan membayar tunggakan listrik yang sudah 2 bulan belum dilunasi. Petugas PLN sudah datang kemarin, memberi peringatan terakhir dengan wajah garang. Jika besok tidak dibayar, rumah gubuk ini akan gelap gulita. Siti tidak bisa membayangkan bagaimana Rizky akan tidur dalam kegelapan dan panas tanpa kipas angin kecil yang berputar pelan di sudut kamar. Tiba-tiba, suara deru motor yang memekakan telinga terdengar mendekat. Jantung Siti berdegup kencang. Ia kenal betul suara motor itu. Itu motor Agus, suaminya. Suara motor itu bukan lagi pertanda kepulangan kepala keluarga yang dirindukan, melainkan lonceng kematian yang membawa ketakutan. Siti buru-buru menyembunyikan uang hasil jualan pagi tadi, lembaran-lembaran ribuan dan recehan logam, ke dalam balik kutangnya. Ia tahu, jika Agus melihat uang itu, habislah sudah, tidak akan ada beras, tidak akan ada listrik. Pintu depan didorong kasar hingga engselnya berdecit ngilu. Agus masuk dengan langkah sempoyongan. Matanya merah menyala. Bukan karena menangis, tapi karena kurang tidur dan amarah akibat kalah judi. Bau rokok kretek yang tajam dan keringat asam-asam menguar dari tubuhnya. Ia tidak menatap istri dan anaknya. Matanya liar menyapu seisi ruangan sempit itu, mencari sesuatu yang bisa dijual. "Hei, Siti, mana uang?" bentak Agus tanpa basa-basi. Suaranya serak dan menakutkan, membuat Rizky yang sedang tidur bergerak gelisah. Siti menunduk. Tangannya gemetar meremas ujung daster batiknya yang sudah pudar warnanya. "Tidak ada uang, Kang. Dagangan belum laku. Ini baru mau berangkat keliling," jawab Siti dengan suara lirih, berusaha tidak memancing amarah suaminya. "Jangan bohong kamu." Agus melangkah maju, mencengkeram rahang Siti dengan kasar. "Aku tahu kamu tadi pagi sudah jualan nasi uduk. Mana uangnya? Aku butuh modal. Sedikit lagi aku menang." "Siti, tadi itu aku cuma kurang beruntung saja. Kalau aku pasang lagi sekarang, pasti uang kita kembali berlipat-lipat." "Demi Allah, Kang, tidak ada. Uang tadi pagi sudah dipakai bayar hutang di warung Bu Yati. Kita sudah tidak bisa ngutang beras lagi kalau yang lama belum dibayar." Siti memohon. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Agus mendengus kasar, melepaskan cengkeramannya hingga Siti terhuyung ke belakang. Istri tidak berguna. Bisanya cuma menghabiskan uang suami. "Kamu pikir aku main judi buat siapa?"
Buat kita, biar kita kaya. Biar kita tidak tinggal di gubuk reot begini. Agus berteriak, menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia mulai mengacak-acak lemari plastik tempat pakaian mereka. Baju-baju Rizky yang sedikit dan sudah lusuh dilempar ke lantai. Ia mencari di bawah kasur, di balik kaleng biskuit bekas, di mana saja. Siti hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututnya. Ia tidak berani melawan. Terakhir kali ia mencoba mempertahankan uang belanja. Ia berakhir dengan lebam biru di pipi yang harus ia tutupi dengan bedak tebal selama seminggu. Kemiskinan ini menyakitkan. Tapi memiliki suami yang kehilangan akal sehat karena judi jauh lebih menyiksa. Setelah tidak menemukan sepeser pun uang, Agus menendang kaleng kerupuk Siti hingga isinya berhamburan ke tanah yang kotor. Kerupuk-kerupuk putih itu kini bercampur debu. Hancur seperti hati Siti. Dasar miskin. Kalau nanti malam aku tidak dapat uang. Awas kamu. Ancam Agus sebelum membanting pintu dan pergi lagi dengan motornya. Meninggalkan Siti yang memunguti kerupuknya satu persatu sambil menangis terseduh-seduh. Rizky terbangun. Mata bulatnya yang polos menatap ibunya dengan bingung. Ibu kenapa nangis? Bapak marah lagi ya? Tanya bocah itu dengan suara cadel yang menyayat hati. Siti buru-buru menghapus air matanya, memaksakan senyum terbaik untuk malaikat kecilnya. Tidak, Nak. Ibu tidak nangis. Mata ibu kena debu. Ayo, Rizky bantu ibu bereskan ini ya, kata Siti, menelan kepahitan itu bulat-bulat. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari neraka yang sesungguhnya. Sementara itu, di sebuah pos ronda yang sepi di ujung desa, Agus duduk dengan gelisah. Ia tidak punya tujuan. Di saku celananya hanya tersisa sebatang rokok kretek yang sudah patah. Pikirannya kalut. Ia memiliki hutang 50 juta rupiah pada seorang rentenir kejam bernama Bang Jago. Tadi pagi, anak buah Bang Jago sudah mencegatnya di jalan, menempelkan pisau lipat ke perutnya dan memberi ultimatum, 3 hari. Jika dalam 3 hari uang itu tidak ada, Agus akan kehilangan ginjalnya, atau lebih buruk lagi, nyawanya. Agus ketakutan setengah mati. 50 juta adalah angka yang mustahil baginya. Menjual rumah gubuk Siti pun tak akan laku 10 juta. Ia memeras otak, mencari jalan keluar, jalan pintas apapun, sekeji apapun, asalkan ia bisa selamat. Saat itulah, ponsel bututnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pesan itu singkat, tapi mengubah takdir hidup Agus dan keluarganya selamanya. Butuh uang cepat? Kami mencari donor organ segar. Anak-anak lebih diutamakan. Harga tinggi. Hubungi jika berminat. Agus terdiam membaca pesan itu. Tangannya gemetar. Awalnya ia merasa jijik dan ngeri. Menjual organ? Itu perbuatan setan. Tapi kemudian, bayangan pisau lipat anak buah Bang Jago kembali menghantui pikirannya. Rasa takut akan kematian mengikis sisa-sisa hati nuraninya. Matanya menerawang, membayangkan wajah Rizky. Anaknya, darah dagingnya. Tapi kemudian bisikan iblis merasuk ke telinganya. Masih bisa bikin anak lagi. Kalau kamu mati, siapa yang urus mereka? Kalau kamu punya uang banyak, kamu bisa cari istri baru. Hidup enak. Pikiran jahat itu tumbuh perlahan seperti benalu. Agus mulai menimbang-nimbang. Rizky masih kecil. Anak itu sering sakit-sakitan belakangan ini. Mungkin ini jalan yang Tuhan berikan? Pikirnya dengan logika yang sudah terbalik total. Ia tidak langsung membalas pesan itu. Ia menyimpannya, seperti menyimpan racun di dalam saku. Malam harinya, hujan turun deras sekali. Air menetes dari atap yang bocor, membasahi lantai rumah Siti. Mereka bertiga makan malam dengan menu seadanya. Nasi putih hangat dengan garam dan sedikit minyak jelantah sisa menggoreng kerupuk. Tidak ada telur, apalagi daging. Tapi Rizky makan dengan lahap. Bocah itu tidak pernah mengeluh. Bu, enak nasinya, kata Rizky sambil tersenyum. Nasi menempel di pipinya.
Hati Siti mencelos. Anak sebaik ini, kenapa harus lahir di keluarga sesulit ini? Agus makan dalam diam. Ia tidak membentak-bentak seperti tadi sore, sikapnya aneh. Ia sesekali melirik Rizky dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, tapi juga ada kalkulasi dingin di matanya. Selesai makan, Agus tiba-tiba bersikap manis. Siti, maafkan Kang Agus ya tadi sore marah-marah, katanya dengan suara pelan. Siti terkejut, hampir menjatuhkan piring yang sedang dicucinya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar nada lembut dari suaminya. Iya, Kang. Siti mengerti. Akang pasti pusing cari uang, jawab Siti tulus. Ia adalah wanita yang mudah memaafkan, kelemahan terbesarnya. Begini, Akang mikir, Rizky kan belakangan ini sering lemas, sering ngeluh capek kalau main. Akang takut dia kenapa-napa. Besok Akang mau bawa dia ke dokter di kota. Ada kenalan teman Akang, dokter spesialis. Katanya ada pemeriksaan gratis. Agus mulai menebar jaringnya. Kebohongan itu meluncur mulus dari lidahnya yang bercabang. Siti mengerutkan kening. Memang benar Rizky kadang terlihat cepat lelah. Tapi ia pikir itu karena kurang gizi. Ke dokter spesialis, bayar pakai apa Kang? Kita buat makan saja susah. Gratis gratis. Ini program pemerintah katanya. Teman Akang yang kasih tahu. Mumpung gratis kita cek saja. Siapa tahu ada obat vitamin biar Rizky gemuk dan sehat, bujuk Agus. Ia mendekati Rizky, mengusap kepala anaknya. Tangan yang sama yang tadi sore melempar baju-baju Rizky, kini membelai dengan kepalsuan yang sempurna. Bapak sayang Rizky. Bapak mau Rizky sehat. Melihat suaminya begitu perhatian pada anak, hati Siti luluh, harapan membuncah di dadanya. Mungkin Agus benar-benar ingin berubah. Mungkin Agus mulai sadar akan tanggung jawabnya. Alhamdulillah kalau begitu, Kang. Boleh. Besok Siti siapkan baju bagus buat Rizky. Malam itu, Siti tidur dengan perasaan sedikit lega. Ia memeluk Rizky erat-erat. Tidak menyadari bahwa ia baru saja menyetujui untuk menyerahkan anaknya ke tangan serigala. Di sebelahnya, Agus tidak bisa tidur. Ia memunggungi istri dan anaknya, terus menatap layar ponselnya, berbalas pesan dengan sindikat perdagangan manusia berkedok medis itu. Kesepakatan sedang dibuat, harga sedang ditawar. Nyawa Rizky sedang divaluasi dengan lembaran rupiah. Keesokan harinya, Agus membawa Rizky pergi pagi-pagi sekali dengan motor bututnya. Siti melambaikan tangan di depan rumah, tersenyum bangga melihat suami dan anaknya pergi bersama. Hati-hati ya nak, nurut sama bapak, teriaknya. Rizky melambaikan tangan kecilnya, tawanya riang. Itu adalah terakhir kali Siti melihat tawa itu di rumah ini. Agus tidak membawa Rizky ke rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Ia memacu motornya jauh keluar kota, menuju sebuah klinik swasta terpencil yang bangunannya terlihat mewah namun tertutup pagar tinggi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria berjas putih yang sorot matanya dingin. Dokter Handoko bukan dokter sungguhan, melainkan perantara sindikat. Rizky diperiksa. Bukan diperiksa kesehatannya untuk diobati, tapi diperiksa kelayakan organnya. Darahnya diambil. Jantungnya didengarkan, tubuh kecilnya diukur. Rizky menangis ketakutan saat disuntik, tapi Agus menahannya dengan keras. Diam, ini biar kamu sehat. Jangan cengeng jadi laki-laki, bentak Agus. Topeng ayah penyayangnya mulai retak karena ketidaksabaran. Setelah 1 jam, Dokter Handoko keluar ruangan dan berbicara dengan Agus di lorong sepi. Anakmu sehat. Golongan darah cocok. Organnya, terutama jantung dan ginjalnya, dalam kondisi prima. Klien kami di luar negeri sangat membutuhkan donor jantung untuk anak seusia dia. Ini barang langka, Agus, kata Dokter Handoko datar, membicarakan Rizky seolah ia adalah suku cadang motor. Berapa? Tanya Agus. Suaranya bergetar. Keringat dingin mengucur di pelipisnya.
Sesuai kesepakatan awal. 300 juta. Bersih. Kami yang urus semuanya. Kamu tinggal terima uang dan bereskan istrimu, jawab Handoko sambil menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang muka. Ini 10 juta dulu. Sisanya setelah operasi selesai lusa. Agus menatap amplop itu. 10 juta. Itu sudah cukup untuk membayar bunga hutangnya pada rentenir dan sedikit bersenang-senang. 300 juta nanti. Ia bisa kaya raya. Ia bisa membeli mobil. Bisa menikahi Dewi janda muda pemilik warung kopi di kampung sebelah yang selama ini ia gilai. Dewi yang selalu menolaknya karena ia miskin. Dengan uang ini, Dewi pasti akan berlutut di kakinya. Tapi, istri saya. Dia pasti curiga kalau anaknya tiba-tiba hilang, kata Agus ragu. Itu urusanmu, buat cerita. Bilang anaknya sakit parah, butuh operasi segera, butuh biaya besar, bikin dia panik, bikin dia putus asa. Orang miskin kalau sudah panik dan putus asa, otaknya buntu. Dia akan percaya apa saja, saran Dr. Handoko dengan senyum licik. Lusa bawa anak ini lagi ke sini. Kita selesaikan. Agus mengangguk. Ia mengambil amplop itu dan memasukkannya ke saku. Saat ia kembali ke ruang periksa, Rizky berlari memeluk kakinya. Bapak, sakit. Rizky mau pulang. Mau ibu. Agus menatap anaknya. Sebersih rasa kasihan muncul, tapi segera tertutup oleh bayangan uang 300 juta dan wajah cantik Dewi. Ia berjongkok, memegang bahu Rizky. Rizky, dengerin Bapak. Rizky sakit parah. Di dalam sini, Agus menunjuk dada Rizky. Jantung Rizky rusak, harus diobati. Kalau tidak, Rizky bisa mati. Rizky tidak mau ninggalin ibu kan? Rizky menggeleng kuat-kuat. Air matanya berjatuhan. Enggak mau mati, mau sama ibu. Nah, kalau gitu Rizky harus nurut. Nanti di rumah, Bapak akan bilang ke ibu kalau Rizky sakit. Rizky harus pura-pura lemas ya. Jangan lari-lari. Biar ibu percaya dan mau bolehin Rizky diobati. Mengerti? Agus menanamkan kebohongan itu pada jiwa polos anaknya. Dalam perjalanan pulang, Agus mampir ke pasar, membeli buah-buahan dan makanan enak. Ia ingin merayakan keberhasilannya, sekaligus sebagai sogokan awal untuk Siti. Sesampainya di rumah, Siti menyambut mereka dengan wajah sumringah. Namun senyumnya lenyap saat melihat wajah Agus yang ditekuk sedih, seolah memikul beban dunia. Agus masuk ke rumah, mendudukkan Rizky di kasur, lalu duduk di kursi dengan kepala tertunduk dalam. Kang, kenapa? Kok diam saja? Kata dokter bagaimana? Rizky sehat kan? Tanya Siti cemas. Ia mulai merasakan firasat buruk. Agus menghela napas panjang. Sangat panjang dan dramatis. Ia menatap Siti dengan mata yang dipaksa berkaca-kaca. Aktingnya luar biasa. Didorong oleh keinginan kuat untuk menipu. Ti, kita harus kuat Ti. Cobaan kita berat sekali. Kenapa? Kang? Jangan bikin Siti takut. Rizky kenapa? Siti mengguncang lengan suaminya. Dokter bilang jantung Rizky bocor. Ti, parah sekali. Ada kelainan bawaan yang baru ketahuan sekarang. Agus mengucapkan kalimat itu dengan suara parau. Siti merasa seperti disambar petir di siang bolong. Kakinya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai. Jantung bocor? Tidak mungkin. Rizky selama ini sehat. Dia cuma kurus. Itu dia masalahnya, Ti. Karena dia kurus, kita pikir kurang gizi. Ternyata jantungnya tidak bisa memompa darah dengan baik. Dokter bilang, umurnya tidak lama lagi kalau tidak segera dioperasi. Lanjut Agus, menambahkan bumbu ketakutan. Operasi? Siti menatap Rizky yang duduk diam di kasur, memegang dadanya sendiri karena tadi disuruh ayahnya. Berapa biayanya, Kang? Mahal, Ti. Sangat mahal. Ratusan juta. Rumah sakit pemerintah antriannya panjang. Bisa tahunan. Keburu Rizky
Keburu Rizky tidak ada. Dokter kenalan Akang tadi menyarankan operasi di rumah sakit khusus di Jakarta. Bisa segera ditangani, tapi biayanya kita harus cari sendiri. Ratusan juta, gumam Siti. Dunia di sekelilingnya berputar. Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Jual ginjal pun belum tentu cukup. Tapi kemudian ia menatap wajah anaknya. Rizky adalah segalanya baginya. Rizky adalah alasannya bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kekejaman Agus. Ia tidak bisa membiarkan anaknya mati. Kita harus cari uangnya, Kang. Kita jual rumah ini. Kita pinjam ke siapa saja. Siti rela jadi babu, jadi tukang cuci seumur hidup. Asal Rizky sembuh, kata Siti dengan tekad yang membara di matanya. Tekad seorang ibu yang siap melawan dunia demi anaknya. Agus dalam hati tersenyum sinis. Istrinya sudah masuk perangkap. Rumah ini laku berapa, Ti? Paling cuma buat biaya pendaftaran. Tapi Akang tadi sudah bicara sama dokternya. Dia bilang dia kasihan sama kita. Dia bisa bantu carikan donatur. Tapi kita harus siapkan uang muka 15 juta dalam 2 hari ini untuk beli obat-obatan khusus sebelum operasi. 15 juta. Siti terbelalak. Itu angka yang sangat besar, tapi masih terdengar mungkin dibandingkan ratusan juta. 15 juta. Siti punya simpanan cincin kawin. Mungkin laku 1 juta. Siti bisa pinjam ke Bu Haji di ujung gang. Tidak cukup, Ti. Potong Agus. Begini saja. Akang punya kenalan. Bos di tempat kerja Akang dulu. Dia baik. Akang akan coba pinjam ke dia. Tapi kamu harus janji, Ti. Apapun yang terjadi, kita harus selamatkan Rizky. Kalau nanti Rizky harus dibawa pergi untuk operasi, kamu harus ikhlas melepasnya sebentar. Kamu kan harus kerja cari tambahan. Biar Akang yang jaga Rizky di rumah sakit. Kenapa Siti tidak boleh ikut? Tanya Siti curiga. Bukan tidak boleh. Tapi ongkos ke Jakarta mahal. Biaya hidup di sana mahal. Kalau kita berdua pergi, siapa yang cari uang di sini buat bayar hutang nanti? Kamu percaya sama Akang kan? Akang ini bapaknya. Masa Akang mau celakain anak sendiri? Agus memainkan kartu psikologisnya. Siti terdiam. Logikanya masuk akal. Mereka butuh uang, tapi naluri keibuannya berteriak untuk tidak melepaskan Rizky. Namun, melihat kondisi Rizky yang, tampaknya, sakit dan wajah Agus yang begitu meyakinkan, Siti akhirnya mengangguk perlahan. Iya, Kang. Siti percaya. Yang penting Rizky sembuh. Malam itu, suasana di rumah gubuk itu berubah menjadi mencekam. Siti tidak bisa tidur. Ia terus-menerus membacakan doa di telinga Rizky, mengusap dada anaknya, memohon keajaiban. Ia tidak tahu bahwa penyakit anaknya adalah kebohongan, dan operasi yang dijanjikan adalah sebuah eksekusi mati. Keesokan harinya, Agus pergi pagi-pagi. Katanya mau mengurus pinjaman. Padahal ia pergi menemui Dewi, si janda pemilik warung. Dengan uang 10 juta di tangan uang muka dari penjualan Rizky, Agus membelikan Dewi kalung emas. Kang Agus, tumben punya uang banyak? Menang togel ya? Tanya Dewi genit sambil mencoba kalung itu di leher jenjangnya. Lebih dari itu, Dik Dewi. Akang punya proyek besar. Sebentar lagi Akang bakal jadi orang kaya. Nanti Akang bikinin warung yang lebih besar buat kamu. Asal kamu mau sama Akang. Rayu Agus. Ah, masa sih? Jangan cuma janji manis. Istrimu itu mau dikemanain? Cibir Dewi. Siti? Ah, dia mah gampang. Nanti kalau aku sudah kaya, aku cerai dia. Dia kan cuma beban. Kamu tenang saja. Tunggu 2 hari lagi. Aku bawa uang bergepak-gepak buat kamu. Janji Agus dengan mata berbinar-binar penuh nafsu. Ia telah menjual nyawa anaknya demi wanita di depannya ini. Sementara Agus bersenang-senang dengan Dewi, Siti di rumah bekerja keras bagai kuda. Ia mencuci pakaian tetangga. Ia membantu mengupas bawang di pasar. Ia melakukan apa saja untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah. Tangannya lecet, punggungnya mau patah.
Tapi ia tidak peduli. Demi Rizky, demi jantung Rizky, mantranya dalam hati. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari penentuan itu tiba. Agus pulang ke rumah dengan membawa sebuah tas besar. Wajahnya tegang. Siapkan baju Rizky. Dokter telepon, operasinya harus dimajukan malam ini juga. Kondisi Rizky kritis. Bohong Agus. Padahal Rizky sedang asyik main kelereng sendiri di lantai. Sekarang Kang? Tapi uangnya baru terkumpul 2 juta, kata Siti panik. Sudah, sisanya Akang sudah dapat pinjaman. Cepat. Mobil jemputan sudah menunggu di depan gang. Jangan bikin dokter nunggu. Agus membentak, membuat suasana menjadi panik dan rusuh. Siti dengan tangan gemetar memasukkan beberapa helai baju Rizky ke dalam tas plastik. Ia memeluk Rizky erat-erat, menciumi pipi anaknya bertubi-tubi. Air matanya tumpah ruah. Nak, yang kuat ya. Ibu tidak bisa ikut. Rizky sama bapak dulu. Nanti kalau sudah sembuh, ibu jemput. Rizky anak pintar, anak kuat, isak Siti. Rizky yang bingung ikut menangis melihat ibunya menangis. Ibu ikut. Ibu ikut. Tidak bisa nak. Maafin ibu. Siti melepaskan pelukannya saat Agus menarik tangan Rizky dengan kasar. Ayo cepat. Drama melulu. Agus menyeret Rizky keluar rumah. Siti berlari mengikuti sampai ke depan pintu. Ia melihat Agus menaikkan Rizky ke atas motor bukan mobil jemputan seperti katanya. Rizky menoleh ke belakang. Tangannya terulur ke arah Siti. Ibu! Teriak Rizky. Rizky! Teriak Siti. Motor itu melaju kencang, menembus kegelapan malam, membawa Rizky menjauh dari satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya di dunia ini. Siti berdiri terpaku di tengah jalan tanah yang becek. Dadanya sesak luar biasa. Firasat buruk itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya, mencengkeram jantungnya. Seolah-olah sebagian dari nyawanya baru saja dicabut paksa. Ia tidak tahu bahwa teriakan ibu tadi adalah suara terakhir Rizky yang akan ia dengar. Malam itu, Siti bersujud di atas sajadah usangnya, menangis memohon perlindungan Allah. Sementara di sebuah klinik ilegal yang dingin, Rizky sedang ditelanjangi, dibaringkan di meja operasi, dan Agus sedang berdiri di ruang sebelah, menghitung tumpukan uang merah dengan tangan gemetar karena kegembiraan, menulikan telinganya dari tangisan ketakutan darah dagingnya sendiri. Kejahatan kemanusiaan yang paling keji baru saja dimulai. Dan penderitaan Siti baru saja memasuki babak yang paling kelam. Di balik tembok beton yang dingin di klinik ilegal itu, waktu seakan berhenti berputar. Udara di dalam ruangan berbau antiseptik yang menyengat, bercampur dengan aroma amis yang samar, aroma kematian yang disembunyikan dengan rapi. Rizky kecil, dengan tubuhnya yang kurus dan gemetar kedinginan karena pendingin ruangan yang diputar maksimal, duduk di tepi ranjang besi. Matanya yang bulat dan bening menatap sekeliling dengan ketakutan. Ia merindukan pelukan ibunya yang hangat, merindukan bau minyak telon di bantalnya yang lusuh. Tapi di sini, semuanya asing. Semuanya putih, dingin, dan menakutkan. Seorang perawat dengan masker menutupi separuh wajahnya mendekat, membawa sebuah suntikan. Rizky mundur, meringkuk memeluk lututnya. Sakit. Tante. Sakit. Cicitnya pelan. Tidak sakit nak. Seperti digigit semut saja. Setelah ini Rizky tidur enak. Mimpi indah ketemu ibu, kata perawat itu dengan suara datar, tanpa emosi. Ia sudah terbiasa melakukan ini. Baginya, Rizky hanyalah paket yang harus disiapkan. Di luar ruangan, dibatasi oleh pintu kaca buram, Agus duduk di kursi tunggu sambil mengisap rokok kreteknya dalam-dalam. Asap mengepul, membentuk lingkaran-lingkaran setan di udara. Kakinya bergoyang-goyang tidak sabar. Bukan karena khawatir akan keselamatan anaknya, tapi karena tidak sabar menunggu transaksi selesai. Di benaknya, ia sudah menyusun daftar belanja, motor sport baru, kalung emas yang lebih besar untuk Dewi, ponsel pintar keluaran terbaru,
dan sisanya untuk modal judi agar ia bisa melipat gandakan kekayaannya. Ia merasa dirinya jenius. Ia merasa telah menemukan jalan pintas menuju surga dunia. "Bapak, Bapak." Terdengar suara Rizky memanggil samar dari dalam ruangan. Sebelum akhirnya senyap, obat bius telah bekerja. Agus tersenyum tipis. "Tidur yang nyenyak, nak. Bapakmu ini mau jadi orang kaya," gumamnya pada asap rokok. Ia mematikan puntung rokoknya di lantai keramik yang bersih. Menginjaknya dengan sepatu bututnya seolah ia sedang menginjak sisa-sisa hati nuraninya yang terakhir. Jam dinding berdetak lambat, menyiksa. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Pintu ruangan operasi terbuka. Dokter Handoko keluar, melepas sarung tangan karetnya yang bernoda merah samar. Wajahnya lelah tapi puas. Ia mengangguk pada Agus. Sebuah anggukan yang bernilai ratusan juta rupiah. Sekaligus anggukan yang memvonis mati masa depan sebuah keluarga. "Beres," kata Handoko singkat. "Barangnya bagus. Klien kami sangat puas. Jantungnya kuat. Cocok sekali." Agus berdiri. Jantungnya sendiri berdegup kencang karena kegembiraan yang sakit. "Uangnya, Dok? Uangnya mana?" Handoko memberi isyarat pada asistennya yang membawa sebuah tas hitam. Asisten itu meletakkan tas tersebut di meja. Agus menyambarnya dengan kasar, membuka resletingnya. Di dalamnya, tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah tersusun rapi, merah menyala, menggoda, dan memabukkan. Bau uang baru itu seketika menghilangkan bau obat-obatan di hidung Agus. Ia tertawa. Tawa kecil yang terdengar mengerikan di lorong sunyi itu. Ia mengelus uang itu seolah mengelus kekasih. "Ini sisanya. 290 juta. Sesuai janji," kata Handoko. Lalu ia mengambil sebuah guci keramik kecil berwarna putih polos dari rak di belakangnya. "Dan ini buat sandiwara kamu." Agus menerima guci itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memeluk erat tas uang. Guci itu terasa ringan. "Kosong. Isinya apa ini, Dok?" tanya Agus bodoh. "Abu kayu bakar dicampur sedikit tulang ayam yang digiling. Cukup untuk meyakinkan orang kampung kalau itu abu jenazah anakmu. Bilang saja prosedur rumah sakit mengharuskan kremasi karena penyakit menular atau apalah. Kamu yang atur. Orang bodoh di kampungmu tidak akan tanya macam-macam." Jelas Handoko dengan nada merendahkan. Agus menatap guci itu. Di dalamnya, seharusnya adalah sisa jasad anaknya. Tapi Rizky yang asli tubuh kecil tanpa jantung itu kini sudah dibuang entah di mana. Mungkin dikubur massal di hutan beton atau dilenyapkan dengan bahan kimia. Tidak ada makam. Tidak ada nisan. Rizky hilang dari muka bumi, menyisakan kekayaan haram di tangan ayahnya. "Terima kasih, Dok. Dokter memang penyelamat saya," kata Agus menyalami tangan pembunuh anaknya itu dengan penuh hormat. Agus keluar dari klinik itu bukan sebagai manusia, melainkan sebagai iblis berwujud manusia. Ia memacu motornya di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Angin malam menampar wajahnya, tapi ia merasa hangat. Uang di tasnya memberinya kehangatan palsu. Sebelum pulang ke kampung, ia mampir ke sebuah toko pakaian di pinggir jalan yang masih buka. Ia membeli baju koko putih dan peci hitam baru. Ia harus terlihat alim, terlihat seperti orang yang baru saja tertimpa musibah. Ia juga membeli obat tetes mata. Di sebuah toilet umum pom bensin, Agus berganti pakaian. Ia memakai baju koko putih itu, mematut diri di cermin yang retak. "Bagus, Agus, kamu terlihat sangat menderita," pujinya pada bayangannya sendiri. Ia meneteskan obat mata banyak-banyak hingga matanya merah dan berair. Ia melatih ekspresi wajahnya. Kening berkerut, bibir gemetar, bahu turun. Sempurna. Sementara itu, di gubuk Reot City, suasana terasa berat dan mencekam. Sejak kepergian Rizky 2 hari lalu, Siti tidak bisa tidur. Matanya bengkak karena terus menangis dalam doa. Malam ini, perasaannya tidak enak luar biasa. Dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. "Ya Allah, lindungi Rizky."
Selamatkan anak hamba, bisiknya di sela-sela zikir. Tiba-tiba perang. Gelas kaca berisi air putih di atas meja terjatuh sendiri dan pecah berkeping-keping. Siti terlonjak kaget. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Orang tua dulu bilang, gelas pecah tanpa sebab adalah pertanda buruk. Pertanda ada yang pergi tak kembali. Tangan Siti gemetar hebat saat memunguti pecahan kaca itu. Ujung jarinya tergores. Darah segar menetes di lantai tanah. Darah. Siti menatap tetesan darah itu dengan horor. Rizky. Jeritan batin seorang ibu menembus langit. Ia berlari ke depan rumah, menatap jalanan gelap yang kosong. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan pohon pisang di pekarangan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan seperti hantu yang sedang menari. Menjelang subuh, suara motor Agus terdengar. Tapi kali ini suaranya pelan, tidak digeber kencang seperti biasa. Siti langsung berlari menyongsong. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Agus turun dari motor dengan langkah gontai. Ia memeluk guci putih itu erat-erat di dadanya. Wajahnya tertunduk, bahunya berguncang. Kang Agus, panggil Siti. Matanya mencari-cari sosok kecil di belakang punggung Agus. Rizky mana? Rizky mana? Kang, kok tidak ikut turun? Agus tidak menjawab. Ia berjalan mendekati Siti, lalu jatuh berlutut di tanah yang becek. Ia mengangkat guci putih itu tinggi-tinggi, lalu menangis meraung-raung. Tangisan buaya yang paling meyakinkan dalam sejarah hidupnya. Maafkan Akang Ti. Maafkan Akang, raung Agus. Akang gagal menjaga anak kita. Akang bapak yang tidak berguna. Siti terpaku. Kakinya seolah dipaku ke bumi. Matanya terbelalak menatap guci putih itu. Otaknya menolak memproses informasi yang ada di depan matanya. Apa itu Kang? Jangan bercanda. Rizky mana? Dia sembuhkan? Operasinya lancarkan? Rizky sudah tidak ada Ti. Teriak Agus di sela tangis palsunya. Operasinya gagal. Jantungnya terlalu lemah. Dokter sudah berusaha, tapi Tuhan lebih sayang Rizky. Dia meninggal di meja operasi Ti. Tidak kakak. Jeritan Siti memecah keheningan subuh. Jeritan yang begitu pilu, begitu menyakitkan, hingga membuat ayam-ayam berkokok ketakutan dan tetangga-tetangga terbangun dari tidurnya. Siti menerjang Agus, merebut guci itu. Bohong. Kamu bohong. Anakku masih hidup. Dia cuma sakit jantung, dia tidak mati. Mana anakku? Bawa pulang anakku. Siti mengguncang-guncang tubuh Agus, memukul dada suaminya dengan tenaga orang gila. Ikhlaskan. Ti, ikhlaskan. Ini abunya. Rumah sakit langsung mengkremasinya karena takut virus menyebar. Akang cuma bisa bawa ini pulang. Agus memeluk Siti, berpura-pura menenangkan. Padahal ia sedang menahan senyum kemenangan karena melihat istrinya percaya begitu saja. Siti mendekap guci dingin itu ke pipinya. Air matanya mengalir deras membasahi keramik putih itu. Rizky. Nak. Kenapa ninggalin ibu? Ibu sudah masak bubur kesukaanmu. Ibu sudah janji mau belikan mainan. Nak. Bangun nak. Siti meraung. Memanggil nama anaknya berulang kali. Suaranya parau dan menyayat hati. Ia menciumi guci itu seolah itu adalah wajah anaknya. Ia tidak tahu bahwa yang ia cium hanyalah abu kayu bakar sampah. Ia tidak tahu bahwa jantung anaknya kini sedang berdetak di tubuh anak orang kaya di belahan dunia lain. Dan tubuh anaknya telah dibuang seperti sampah. Para tetangga mulai berdatangan. Bu Yati, Pak RT, dan warga lainnya berkumpul di halaman gubuk itu. Mereka melihat pemandangan yang memilukan. Seorang ibu yang hancur memeluk guci abu, dan seorang bapak yang menangis bersimpuh di tanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gumam Pak RT sambil mengusap wajahnya. Yang sabar ya, Bu Siti. Ini ujian dari Allah. Kasihan sekali Siti. Anak satu-satunya. Harapan hidupnya.
Bisik ibu-ibu tetangga sambil menyeka air mata mereka. Agus memanfaatkan momen itu. Ia berdiri, menghapus air mata palsunya, lalu berbicara kepada warga dengan suara yang dibuat bergetar. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf kami pagi-pagi bikin ribut. Anak saya, Rizky, sudah dipanggil Yang Maha Kuasa saat operasi di Jakarta. Saya tidak punya biaya untuk bawa jenazahnya utuh. Ambulans mahal sekali. Jadi rumah sakit menyarankan dikremasi saja biar bisa dibawa pulang naik motor. Saya bapak yang miskin. Saya tidak bisa memberikan pemakaman layak buat anak saya. Agus menutup wajahnya, kembali menangis. Warga desa yang polos dan berhati lembut langsung tersentuh. Rasa iba menyelimuti mereka. Mereka tidak curiga sedikit pun. Siapa yang akan curiga pada seorang bapak yang baru kehilangan anaknya? Sudah, Gus. Jangan bicara biaya. Kita warga di sini akan bantu. Kita urus pemakamannya sekarang juga. Walaupun cuma abu, kita tetap harus kuburkan dengan layak, kata Pak RT tegas. Ayo bapak-bapak, kita gali kubur di pemakaman umum. Ibu-ibu, tolong bantu Siti, buatkan minum. Tenangkan dia. Siti tidak mendengar percakapan itu. Dunianya gelap gulita. Ia merasa rohnya ikut mati bersama Rizky. Ia duduk di teras, memeluk guci itu, tatapannya kosong. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Rizky bayi pertama kali tersenyum. Saat Rizky belajar jalan. Saat Rizky memanggil ibu untuk pertama kalinya. Semua kenangan itu kini menjadi pisau yang mengiris-iris jantungnya. Agus masuk ke dalam rumah, pura-pura mengambil kain kafan atau sesuatu. Namun sesampainya di kamar, ia buru-buru mengecek tas hitam yang ia sembunyikan di bawah tumpukan baju bekas di lemari. Uang itu masih ada. Aman. Ia menghela napas lega. Maaf ya, Rizky. Bapak janji, uang ini Bapak pakai buat modal usaha kok. Nanti Bapak jadi orang sukses. Kamu pasti bangga di sana. Bisiknya pada uang itu. Logikanya sudah benar-benar rusak. Ia melegitimasikan kejahatannya dengan alasan masa depan. Pagi itu, di pemakaman desa yang sederhana, sebuah lubang kecil digali. Tidak ada jenazah. Hanya sebuah guci yang dikuburkan. Siti menangis histeris saat tanah merah mulai menutupi guci itu. Ia mencoba melompat ke dalam liang lahat. Ingin ikut dikubur bersama anaknya. Ikut. Ibu mau ikut Rizky. Jangan tutup. Rizky takut gelap. Jangan tutup. Jerit Siti. Suaranya serak dan putus asa. 3 orang ibu-ibu harus memeganginya dengan kuat agar ia tidak nekat. Agus berdiri di samping liang lahat. Menaburkan bunga 7 rupa dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Tapi di balik saku celananya, tangannya meraba ponsel. Ada pesan masuk dari Dewi. Mas, jadikan beliin motor NMAX warna merah. Aku tunggu loh. Agus membalas pesan itu diam-diam sambil pura-pura berdoa. Beres sayang. Besok kita beli. Sabar ya. Lagi sandiwara kuburan nih. Langit seolah ikut menangis. Hujan gerimis mulai turun membasahi tanah merah yang masih baru. Di bawah gundukan tanah itu, terkubur kebohongan terbesar seorang suami. Dan di atas tanah itu, berdiri seorang istri yang hatinya telah dicuri, dikhianati, dan dihancurkan berkeping-keping. Setelah pemakaman selesai, warga berangsur pulang. Rumah Siti yang sempit kini terasa semakin kosong dan sunyi. Sepi yang mencekam. Siti duduk di sudut kamar Rizky, memeluk bantal bekas anaknya, menghirup sisa aroma tubuh anaknya yang mulai memudar. Kang, panggil Siti lirih saat Agus masuk kamar. Ya, Ti, kamu istirahatlah. Jangan nangis terus. Nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang doain Rizky? Kata Agus, pura-pura perhatian. Rizky. Sebelum meninggal, dia bilang apa, Kang? Apa pesan terakhirnya buat Siti? Tanya Siti dengan mata sembab menatap suaminya. Agus terdiam sejenak. Ia harus mengarang cerita lagi. Dia
Dia bilang, "Bapak, bilang sama ibu, Rizky sayang ibu. Rizky mau ibu bahagia. Rizky mau ibu nurut sama bapak." Itu katanya Ti. Bahkan pesan terakhir anak yang sudah tiada pun dimanipulasi oleh Agus untuk kepentingannya sendiri. Siti mengangguk pelan. Air matanya menetes lagi. "Iya, nak. Ibu janji. Ibu akan nurut sama bapak. Ibu akan jadi istri yang baik." Agus tersenyum puas dalam hati. Istrinya sudah takluk. Uang sudah di tangan. Selingkuhan sudah menunggu. Rencana jahatnya berjalan mulus tanpa hambatan. Ia merasa di atas angin. Ia merasa Tuhan tidur. Tapi Agus lupa. Doa orang teraniaya, apalagi doa seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan cara zalim, tidak ada penghalang antaranya dengan langit. Tanah merah kuburan Rizky mungkin basah oleh hujan, tapi langit mencatat setiap tetes darah dan air mata yang tumpah. Dan karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang mengetuk pintu, membawa tagihan yang jauh lebih mahal daripada uang 300 juta itu. Malam itu, saat Agus tertidur pulas karena lelah bersandiwara, Siti masih terjaga. Ia menatap langit-langit kamar yang bocor. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba sebuah keraguan kecil, sangat kecil, muncul di benaknya. Kenapa guci itu terasa ringan sekali? Dan kenapa abu jenazah Rizky tidak berbau wangi seperti orang meninggal pada umumnya, melainkan berbau seperti sisa pembakaran sampah di belakang rumah? Siti menepis pikiran itu. Astagfirullah Siti, jangan suudzon sama suami sendiri. Kang Agus sudah berjuang demi Rizky, batinnya memarahi diri sendiri. Namun, benih kecurigaan itu telah tertanam, dan benih itu akan disiram oleh keserakahan Agus sendiri di hari-hari berikutnya. 7 hari telah berlalu sejak gundukan tanah merah itu dibuat. Bagi Siti, 7 hari itu terasa seperti 7 abad. Rumah gubuk itu kini diselimuti oleh aura kesedihan yang pekat, seolah matahari enggan mengintip masuk lewat celah-celah dinding bambu. Setiap malam, setelah sholat Isya, Siti menggelar tikar, mengundang beberapa tetangga dekat untuk tahlilan, membacakan surat Yasin demi ketenangan arwah Rizky. Suara lantunan ayat suci menggema di ruangan sempit itu, bersahut-sahutan dengan isak tangis Siti yang tak kunjung kering. Namun, ada yang janggal. Sangat janggal. Di saat Siti khusyuk berdoa dengan mata bengkak, Agus justru duduk di teras depan, merokok dengan santai. Kakinya diselonjorkan, wajahnya tidak menunjukkan gurat kesedihan sedikit pun. Malah, sesekali ia terlihat tersenyum sendiri menatap layar ponsel barunya, sebuah smartphone layar sentuh yang harganya setara dengan biaya makan mereka setahun. "Gus, Mbok ya masuk. Ikut doa buat anak sendiri," tegur Pak Ustadz yang memimpin tahlilan saat hendak pulang. Agus hanya menyeringai, menghembuskan asap rokok ke udara. Sudah ada ibunya yang doa, Pak Ustadz. Doa istri Sholehah kan langsung tembus ke langit. "Saya di sini saja. Jaga sandal biar nggak hilang," jawabnya asal-asalan, tanpa rasa hormat. Pak Ustadz menggelengkan kepala, menatap Agus dengan pandangan prihatin bercampur curiga. Ada setan apa yang merasuki bapak ini? Anaknya baru meninggal, tapi matanya bersinar licik seperti habis menang lotre, batin Pak Ustadz. Setelah para tamu pulang, Siti membereskan gelas-gelas kotor dengan langkah gontai. Agus masuk ke rumah, menendang gulungan tikar dengan ujung kakinya. "Sudah selesai nangis-nangisnya?" tanya Agus ketus. Siti terhenti, menatap suaminya tak percaya. "Kang, ini tahlilan buat Rizky. Kenapa Akang bicara begitu? Bosan aku lihat kamu murung terus. Hidup itu jalan terus, Ti. Rizky sudah mati. Ya sudah, mau kamu nangis sampai air matamu jadi darah juga dia tidak bakal bangun lagi," bentak Agus. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Siti. "Kang Agus, dia anak kita. Darah daging kita. Masih basah tanah kuburannya. Ah, cerewet. Nih, makan."
Agus melemparkan bungkusan nasi padang ke atas meja. Makan yang enak, jangan cuma makan nasi garam terus. Nanti kamu sakit, aku juga yang repot. Siti menatap bungkusan itu. Nasi padang dengan lauk rendang daging. Makanan mewah yang dulu hanya bisa mereka impikan setahun sekali saat lebaran. Uang dari mana, Kang? Akang beli HP baru, beli rokok mahal, sekarang beli nasi padang, tanya Siti. Suaranya bergetar karena curiga. Agus mendengus, membuka bajunya, memamerkan kaos dalam baru yang putih bersih. Rezeki anak soleh. Ti, kamu harusnya bersyukur punya suami pintar cari peluang. Kemarin waktu di Jakarta, pas nunggu Rizky operasi, Akang ketemu teman lama. Dia bos proyek. Dia kasihan sama kita. Jadi Akang dikasih kerjaan jadi mandor. Ini uang muka proyek. Mandor? Akang kan tidak punya pengalaman bangunan. Banyak tanya kamu. Dikasih enak malah curiga. Sudah, jangan banyak omong. Besok pagi kamu dandan yang cantik. Malu aku punya istri kucel begini kalau nanti diajak ketemu bos. Agus memotong pembicaraan, lalu merebahkan diri di kasur. Langsung memejamkan mata, enggan berdebat. Siti tidak menyentuh makanan itu. Ia merasa mual. Bagaimana ia bisa menelan daging rendang yang lezat saat membayangkan anaknya mungkin sedang kelaparan di alam sana? Firasat seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ada bau amis di balik uang Agus. Bau yang lebih anyir daripada darah. Keesokan harinya, gemparlah satu kampung. Sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan gubuk reot Agus. Di atas bak mobil itu, terikat gagah sebuah sepeda motor matic besar berwarna merah menyala Yamaha NMAX terbaru yang plat nomornya masih putih. Warga kampung yang sedang mencuci di sungai atau menjemur pakaian langsung berkerumun. Di kampung kumuh ini, motor seharga 30 juta itu terlihat seperti benda asing dari planet lain. Agus keluar rumah dengan wajah sumringah, mengenakan kacamata hitam murahan. Ia menandatangani surat serah terima dengan gaya seolah ia bos besar. Wah, Kang Agus, motor baru nih. Hebat bener, seru Bu Yati. Tetangga sebelah yang mulutnya terkenal pedas namun kali ini penuh kekaguman dan iri hati. Iya dong, Bu Yati. Masa jalan kaki terus? Kasihan kaki saya lecet, jawab Agus sombong sambil menepuk jok motor barunya. Siti keluar dari pintu dapur. Tangannya masih berlumuran busa sabun cuci. Matanya terbelalak melihat motor itu. Ia berjalan mendekati Agus, menarik ujung baju suaminya. Wajahnya pucat pasi. Kang, ini apa? Motor siapa? Bisik Siti. Motor kita lah. Masa motor setan? Jawab Agus keras-keras, sengaja agar tetangga dengar. Tapi Kang, harganya mahal sekali. Uang dari mana? Jangan bilang Akang. Siti tidak sanggup meneruskan kalimatnya. Jangan bilang Akang merampok? Atau ikut pesugihan? Agus menepis tangan Siti kasar. Ia membungkuk, berbisik di telinga istrinya dengan nada mengancam yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Diam kamu. Jangan bikin malu aku di depan orang. Kalau kamu banyak tanya, aku ceraikan kamu sekarang juga. Siti membeku. Ancaman cerai adalah hal yang menakutkan bagi wanita kampung sepertinya. Ia mundur selangkah, menelan ludah yang terasa pahit. Ia melihat suaminya menaiki motor itu, menyalakannya dengan suara mesin yang halus namun terdengar seperti auman monster di telinganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya permisi dulu ya. Mau tes motor baru? Mau cari angin? Teriak Agus sambil melambaikan tangan, lalu tancap gas meninggalkan debu yang berterbangan mengenai wajah Siti. Warga mulai berbisik-bisik. Kok aneh ya? Anaknya baru meninggal seminggu. Bapaknya malah beli motor baru. Iya, jangan-jangan uang santunan duka dipakai beli motor? Mana mungkin santunan duka sampai puluhan juta? Paling juga dia ikut pesugihan tuyul. Lihat saja nanti. Pasti ada tumbal lagi. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Siti. Ia malu, ia sakit hati,
dan ia semakin curiga. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis di balik pintu. Sementara itu, Agus tidak pergi mencari angin. Ia memacu motor barunya menuju kampung sebelah, ke warung kopi milik Dewi. Dewi sedang melayani pembeli saat Agus datang dengan motor menterengnya. Mata janda muda itu langsung berbinar-binar seperti melihat berlian. "Mas Agus. Ya ampun, gagah banget pakai motor itu," puji Dewi dengan suara manja yang dibuat-buat. Agus turun dari motor, merasa seperti raja. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari saku celananya. "Ini belum seberapa, Dik Dewi. Nih, oleh-oleh buat calon istriku yang paling cantik." Dewi membuka kotak itu. Sepasang anting emas murni berkilauan di dalamnya. Ia memekik kegirangan, langsung memeluk lengan Agus tanpa peduli pandangan orang. "Aduh, Mas Agus baik banget. Kapan kita nikah, Mas? Aku sudah nggak sabar." "Sabar sayang, nunggu 40 hari anakku lewat dulu, biar nggak jadi omongan orang. Habis itu, aku ceraikan si Siti, terus kita nikah besar-besaran. Kita sewa dangdut, kita potong sapi," janji Agus dengan nafsu yang meluap-luap. "Si Siti itu nggak curiga kamu punya banyak uang?" tanya Dewi sambil mematut diri di cermin warung. "Halah, perempuan bodoh itu. Dia mah gampang dikibulin. Dikasih uang belanja 100.000 aja sudah sujud syukur. Dia nggak tahu kalau aku punya ratusan juta di tas." Agus tertawa meremehkan. Tanpa Agus sadari, ada seorang penjual sayur keliling, Pak Asep, yang sedang istirahat minum kopi di pojok warung. Pak Asep adalah tetangga jauh Siti. Ia mendengar semua percakapan itu. Tangannya mengepal erat. Ia tahu betapa menderitanya Siti. Dan sekarang ia melihat dengan mata kepala sendiri kebusukan Agus. Sore harinya, Pak Asep lewat depan rumah Siti. Ia melihat Siti sedang menyapu halaman dengan wajah murung. Pak Asep berhenti, ragu sejenak, tapi hati nuraninya tidak bisa diam. "Neng Siti," panggil Pak Asep pelan. Siti menoleh. Pak Asep. Mau nawarin sayur, Pak?" "Maaf, Siti belum punya uang." Pak Asep turun dari gerobaknya, mendekat ke pagar. Ia celingukan memastikan Agus tidak ada. "Bukan, Neng, Bapak cuma mau bilang. Neng Siti harus waspada." "Waspada kenapa, Pak?" "Tadi siang, Bapak lihat si Agus di warung janda Dewi, kampung sebelah. Dia belikan Dewi emas, Neng. Dan dia bilang..." Pak Asep menelan ludah. Tak tega. "Dia bilang mau ceraikan Neng Siti setelah 40 hari rizki. Katanya dia punya uang ratusan juta di tas." Dunia Siti runtuh untuk kedua kalinya. Lututnya lemas. Sapu lidi di tangannya jatuh ke tanah. "Ratusan juta? Emas buat janda? Cerai? Bapak tidak salah dengar?" tanya Siti dengan air mata berlinang. "Demi Allah, Neng. Bapak dengar sendiri. Neng Siti. Uang dari mana si Agus sebanyak itu? Hati-hati, Neng. Bapak takut. Bapak takut ada yang gak beres sama kematian Rizky. Masa iya anak meninggal? Bapaknya malah mendadak kaya raya." Kata-kata Pak Asep seperti kunci yang membuka pintu kebenaran yang mengerikan. Mendadak kaya raya setelah anak meninggal. Kepingan-kepingan puzzle di otak Siti mulai menyatu. Operasi mendadak. Tidak boleh ikut ke Jakarta. Pulang bawa abu bukan jenazah. Sikap Agus yang tidak sedih. Uang berlimpah. Ancaman cerai. "Terima kasih, Pak Asep," kata Siti dingin. Air matanya berhenti mengalir. Kesedihannya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan kuat. Amarah. Malam itu, Agus pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat dari mulutnya. Ia sempoyongan masuk kamar. Langsung ambruk di kasur dan mendengkur keras. Tas hitam kesayangannya yang selalu ia bawa kemana-mana tergeletak di samping bantal, seolah dijaga bahkan dalam tidur. Siti menunggu sampai dengkuran Agus teratur. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Di luar,
Suara jangkrik bersahutan. Dengan hati berdebar kencang, Siti merangkak mendekati tempat tidur. Tangannya gemetar saat menyentuh tas hitam itu. Ia menarik tas itu pelan-pelan. Sangat pelan. Agus bergerak sedikit. Mengigau, "Dewi, sayang." Siti menahan napas. Menahan rasa jijik mendengar nama perempuan lain disebut suaminya. Ia berhasil mengambil tas itu dan membawanya ke dapur yang remang-remang. Ia menyalakan lilin kecil agar tidak menarik perhatian. Dengan tangan berkeringat, Siti membuka resleting tas itu. Dan di sanalah jawabannya. Di bawah cahaya lilin yang bergoyang, Siti melihat tumpukan uang merah. Banyak sekali. Bergepok-gepok. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupnya. Ada bau khas uang baru. Tapi bagi hidung Siti, uang itu berbau darah. Di sela-sela tumpukan uang, ada sebuah amplop surat. Siti mengambil amplop itu. Di kop suratnya tertulis nama sebuah klinik, Klinik Medika Sejahtera, layanan donor, transplantasi tertutup. Siti membuka lipatan kertas di dalamnya. Itu bukan surat keterangan kematian. Itu adalah semacam tanda terima. Tidak ada nama Rizky di sana. Hanya kode, donor 405, jantung, ginjal, lunas RB 300.000 dan tanggalnya. Tanggal itu adalah hari di mana Rizky dibawa pergi. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hendak meledak dari kerongkongannya. Matanya membelalak menatap angka-angka itu. 300 juta. Anaknya tidak mati karena sakit. Anaknya dijual. Jantung Rizky, ginjal Rizky, dijual oleh bapaknya sendiri seharga 300 juta rupiah. Tubuh Siti menggigil hebat. Giginya bergemerutuk. Bayangan Rizky yang melambaikan tangan, teriakan Ibu Uu yang terakhir. Wajah Agus yang pura-pura menangis memeluk guci abu. Semuanya berputar di kepalanya seperti badai. Setan. Desis Siti. Kamu bukan manusia. Kamu setan, Agus. Siti menatap ke arah kamar tidur di mana suaminya sedang tidur nyenyak. Ingin rasanya ia mengambil pisau dapur yang tumpul di atas meja, lalu menusukkannya ke dada Agus. Ingin rasanya ia membelah dada suaminya untuk melihat apakah ada hati di sana. Tapi Siti menahan diri. Tangannya mencengkeram kertas bukti itu hingga lecek. Membunuh Agus sekarang terlalu mudah, terlalu enak buat dia. Kematian adalah jalan keluar yang terlalu ringan untuk dosa sebesar ini. Kamu jual anakku demi uang dan perempuan. Bisik Siti pada nyala lilin yang bergoyang, matanya menyala dengan api dendam yang tak akan pernah padam. Aku akan buat kamu bayar, Agus. Aku akan buat kamu memuntahkan setiap rupiah yang kamu makan dari darah anakku. Aku akan buat hidupmu lebih menyakitkan daripada neraka. Siti memotret surat itu dengan ponsel jadulnya yang kameranya buram tapi masih berfungsi. Lalu ia mengembalikan surat dan tas itu ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Ia tidak boleh gegabah. Ia harus bermain cantik. Ia harus menghancurkan Agus perlahan-lahan, seperti Agus menghancurkan hidup Rizky. Siti kembali duduk di tikar sholatnya. Ia tidak tidur lagi malam itu. Ia bersujud, tapi kali ini doanya berbeda. Bukan lagi doa kepasrahan, melainkan sumpah pembalasan seorang ibu. Ya Allah, Engkau Maha Melihat. Saksikanlah. Mulai detik ini, Siti yang bodoh dan penurut sudah mati. Yang ada hanyalah seorang ibu yang menuntut keadilan untuk anaknya. Keesokan paginya, Siti bangun lebih awal. Ia menyiapkan kopi untuk Agus seperti biasa. Tidak ada racun di kopi itu. Belum. Saat Agus bangun dan menyeruput kopinya dengan mata merah bekas mabuk, Siti duduk di depannya. Wajahnya tenang, dingin, dan datar. Kang, panggil Siti. Apa? Jawab Agus kasar. Semalam Siti mimpi Rizky, kata Siti pelan. Agus tersedak kopinya. Uhuk. Mimpi apa? Jangan ngelindur pagi-pagi. Dalam mimpi, Rizky tidak pakai baju. Dadanya berlubang, Kang. Terus dia nangis. Dia bilang, Bapak ambil jantungku. Bapak jual buat beli motor.
Siti mengucapkan kalimat itu sambil menatap tajam tepat ke manik mata Agus. Wajah Agus pucat seketika. Cangkir kopi di tangannya bergetar hingga isinya tumpah sedikit. Kamu ngomong apa sih? Itu cuma bunga tidur. Setan itu yang bisikin. Bentak Agus, tapi matanya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Ketakutan seseorang yang rahasianya diketuk dari dunia lain. Mungkin, Kang. Mungkin setan. Siti tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Tapi Kang Agus ingatkan, doa anak kecil yang teraniaya itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Agus membanting cangkir kopi hingga pecah. Diam. Diam kamu perempuan gila. Ia lari keluar rumah, menyalakan motor NMAX-nya dengan panik dan kabur entah kemana. Ia ketakutan. Ia merasa mata Siti tadi bukan mata manusia, melainkan mata arwah yang menuntut balas. Siti memunguti pecahan cangkir itu dengan tenang. Tidak ada air mata lagi. Perang telah dimulai, dan Siti baru saja melepaskan tembakan peringatan pertamanya. Rumah itu kini bukan lagi sekadar bangunan kayu yang lapuk. Di mata Agus, rumah itu telah berubah menjadi penjara berhantu. Sejak insiden gelas pecah dan ucapan Siti tentang mimpi buruk itu, Agus tidak pernah merasa tenang sedetik pun. Uang ratusan juta di tas hitamnya tidak lagi memberinya rasa aman, melainkan rasa panas, seolah-olah uang itu membakar kulitnya setiap kali disentuh. Siti, di sisi lain, bermain peran dengan sangat cantik. Di permukaan, ia adalah istri yang semakin pendiam, patuh, dan rajin beribadah. Ia memasakkan makanan kesukaan Agus, menyeduhkan kopi, dan tidak pernah bertanya lagi soal uang. Namun, di balik diamnya, Siti sedang menabur ranjau paku di setiap langkah suaminya. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat atap seng berkeriut ngeri. Agus sedang duduk di ruang tamu, menghitung sisa uangnya. Ia baru saja kalah judi 10 juta siang tadi. Ia kalah karena tidak fokus. Ia merasa ada anak kecil yang berdiri di belakang kursi judinya, meniup-niup lehernya. Sialan. Sialan. Umpat Agus sambil menghitung lembaran merah. Masih ada 200-an. Masih aman. Besok aku harus menang. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip. Pet. 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 Lalu mati total. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Siti, Siti. Lampunya kenapa ini? Teriak Agus panik. Ia meraba-raba mencari korek api. Tidak ada jawaban. Sunyi senyap. Hanya suara napas Agus yang memburu. Lalu, di tengah kegelapan itu, terdengar suara yang membuat darah Agus membeku. Suara kelereng jatuh. Tak, 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 gelar. Suara itu berasal dari atap. Jelas sekali. Suara kelereng yang menggelinding di atas seng, lalu jatuh ke tanah. Itu adalah mainan kesukaan Rizky. Dulu, Rizky sering dimarahi Agus karena main kelereng di dalam rumah. Siapa itu? Agus menyalakan korek apinya dengan tangan gemetar. Nyala api kecil menerangi wajahnya yang pucat pasi. Tak, tak, tak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Di pojok ruangan, Agus mengarahkan api koreknya ke pojok. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada tumpukan mainan bekas Rizky yang belum sempat dibuang. Sebuah mobil-mobilan plastik tiba-tiba bergerak sendiri. Maju beberapa senti seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Hahaha. Agus berteriak, melempar korek apinya dan lari terbirit-birit ke kamar tidur. Ia membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Napasnya tersengal-sengal seperti orang tercekik. Di balik kegelapan dapur, Siti berdiri diam. Di tangannya ada segulung benang nilon hitam yang terikat ke mobil-mobilan tadi. Ia menarik benang itu pelan-pelan, menyimpannya kembali. Wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Ia baru saja mementaskan babak pertama. Di dalam kamar, Agus mengguncang tubuh Siti yang sedang pura-pura tidur. Bangun. Ada setan.
Ada hantu Rizky. Agus mengguncang bahu istrinya kasar. Siti membuka mata perlahan, memasang wajah bingung orang bangun tidur. Ada apa sih, Kang? Malam-malam teriak-teriak. Mimpi buruk lagi. Bukan mimpi. Di luar. Lampu mati. Terus ada suara kelereng. Mainan Rizky gerak sendiri. Agus menunjuk pintu dengan wajah horor. Siti bangun, menyalakan lilin di nakas. Cahaya lilin memantulkan bayangan mereka di dinding. Siti menatap suaminya dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Kang. Siti tidak dengar apa-apa. Dari tadi sepi kok. Lampu mati mungkin karena pulsanya habis atau ada gangguan. Kang Agus ini kecapekan. Atau mungkin, Siti menggantung kalimatnya. Membuat Agus penasaran sekaligus takut. Mungkin apa? Mungkin Rizky kangen bapaknya. Kan bapaknya yang ngantar dia pergi. Bisik Siti penuh arti. Diam. Jangan ngomong sembarangan. Agus menutup telinganya. Meringkuk di bawah selimut seperti anak kecil ketakutan. Besok panggil orang pintar. Panggil dukun. Rumah ini panas. Aku nggak betah. Keesokan paginya, teror itu berlanjut ke tahap fisik. Agus bangun dengan kepala pening. Saat ia hendak memakai sepatunya untuk pergi ke rumah Dewi, ia merasakan ada sesuatu yang basah dan lengket di dalam sepatunya. Ia merogoh ke dalam. Tangannya keluar berlumuran cairan merah kental. Darah? Siti iki, teriak Agus histeris. Ia melempar sepatu itu. Siti berlari datang dari dapur. Ada apa, Kang? Darah. Ada darah di sepatuku. Siapa yang naruh ini? Kamu ya? Kamu mau nyantet aku? Agus menuduh membabi buta. Siti mendekat, mencium bau cairan itu, lalu tersenyum tipis. Kang, ini bukan darah. Ini saus tomat. Tadi kucing tetangga masuk. Mungkin dia nyenggol botol saus di dapur terus tumpah ke sepatu Akang. Agus tertegun. Ia mencium tangannya. Benar, bau tomat dan cuka. Tapi, bagaimana mungkin saus tumpah pas di dalam lubang sepatu? Dan kenapa warnanya semerah darah segar? Kucing sialan. Awas kalau ketemu aku bunuh. Umpat Agus malu karena ketakutan sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bukan kerjaan kucing. Itu peringatan. Siti membersihkan sepatu itu dengan tenang. Dalam hati ia tertawa. Semalam, ia menyuntikkan saus tomat itu dengan suntikan bekas mainan Rizky ke dalam sepatu Agus. Orang yang punya dosa besar, melihat bayangannya sendiri pun takut, batin Siti. Siang harinya, Agus pergi menemui Dewi. Ia butuh pelarian. Ia butuh kehangatan wanita untuk melupakan teror di rumahnya. Tapi ternyata, Karma tidak mengenal lokasi. Karma mengikuti kemanapun ia pergi. Di warung Dewi, Agus memesan kopi hitam pekat. Dewi duduk di pangkuannya, bermanja-manja minta dibelikan gelang baru. Mas, gelang yang kemarin kan sudah ada antingnya. Masa gelangnya belum? Tangan aku kosong nih, rengek Dewi. Iya, nanti. Aku lagi pusing, Dik. Di rumah hawanya nggak enak terus. Keluh Agus. Makanya, Mas Agus cepat ceraikan istrimu itu. Nikah sama aku, tinggal di sini. Di sini aman, nggak ada hantu, bujuk Dewi. Saat Agus hendak menyeruput kopinya, tiba-tiba matanya terbelalak. Di dalam cangkir kopi yang hitam pekat itu, ia melihat pantulan wajah, bukan wajahnya sendiri, tapi wajah Rizky. Wajah anaknya yang pucat, dengan mata melotot dan mulut berbusa. A-triple-A-C-C-A-C. Panas. Agus melempar cangkir kopi panas itu. Isinya menyiram dada dan paha Dewi. Aduh. Mas Agus gila ya? Panas. Dewi menjerit kesakitan. Kulit mulusnya melepuh terkena air panas. Agus jatuh terduduk di lantai warung, menunjuk-nunjuk pecahan cangkir. Itu, di situ, ada Rizky. Dia ngeliatin aku. Dia ada di dalam kopi. Dewi, yang sedang kesakitan dan marah,
menampar pipi Agus. Plak, kamu mabuk ya? Mana ada Rizky? Kamu ini stres. Sudah bikin aku luka, malah ngelindur. Pergi sana. Jangan balik kalau belum waras. Usir Dewi. Agus diusir seperti anjing kurap dari warung kekasihnya sendiri. Ia pulang dengan perasaan hancur. Uang banyak, tapi tidak bisa dinikmati. Punya selingkuhan, tapi malah diusir. Di rumah, istri menatapnya seperti hantu. Hari-hari berikutnya, kondisi Agus semakin memburuk. Ia mulai jarang mandi, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah. Ia takut tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara mesin operasi, nyiying, nyiying, atau suara gunting bedah yang beradu. Kling, kling. Siti tahu mental suaminya sudah di ujung tanduk. Sudah waktunya ia melancarkan serangan finansial. Siti mulai mencuri uang Agus. Sedikit demi sedikit. Selembar 100.000, 2 lembar, 5 lembar. Agus yang sedang kacau tidak pernah menghitung uangnya dengan teliti lagi. Tapi ia sadar tumpukan uangnya menipis terlalu cepat. Uangku kok berkurang terus? Kamu ambil ya, tuduh Agus suatu sore, sambil menodongkan pisau dapur ke arah Siti. Ia sudah putus asa. Siti tidak mundur. Ia menatap mata suaminya yang merah dengan tenang. Demi Allah, Siti tidak pernah sentuh uang haram itu. Kang, jawab Siti tegas. Kata haram ia tekan dengan kuat. Terus kemana? Tuyul? Babi ngepet? Mungkin, jawab Siti dingin. Atau mungkin, uang itu kembali ke pemilik aslinya. Pemilik asli? Itu uangku. Hasil keringatku. Hasil keringat. Atau hasil darah. Pancing Siti. Agus terdiam. Pisau di tangannya goyah. Apa maksudmu? Siti melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Agus. Kang, orang kampung bilang, kalau uang hasil pesugihan atau tumbal, memang tidak akan awet. Dia akan hilang sendiri, dimakan setan yang ngasih. Atau, diambil balik sama tumbalnya buat bekal di akhirat. Agus mundur, menabrak tembok. Kakinya lemas. Ia menjatuhkan pisau itu. Teori Siti masuk akal bagi otak mistisnya. Ia berpikir Rizkilah yang mengambil uang itu dari alam gaib. Aku harus apa? Tolong aku. Aku nggak mau miskin lagi. Aku nggak mau mati. Agus menangis, memohon pada istri yang dulu ia injak-injak. Inilah saat yang ditunggu Siti. Umpan terakhir. Kang. Siti dengar di desa seberang gunung, ada orang pintar yang sakti, Mbah Suro namanya. Dia biasa mengurus masalah gaib, masalah tumbal yang ngamuk. Mungkin Akang harus ke sana. Minta tolong dibersihkan. Tapi apa kata orang, syaratnya berat. Harus bawa uang penebusan. Semua uang panas yang Akang punya harus diserahkan untuk dibuang ke laut, diganti dengan air doa. Kalau tidak, nyawa Akang yang jadi gantinya. Siti mengarang cerita itu dengan sangat lancar. Agus yang sudah ketakutan setengah mati langsung menyambar ide itu. Baginya, kehilangan uang lebih baik daripada kehilangan nyawa dikejar hantu anak sendiri. Besok kita ke sana. Kamu antar aku. Kamu harus ikut. Aku takut jalan sendiri. Siti mengangguk pelan. Iya, Kang. Siti antar. Siti akan antar Akang sampai selesai. Malam itu, Agus sibuk membungkus sisa uangnya sekitar 200 juta ke dalam kain putih. Sesuai instruksi Siti yang katanya instruksi dukun. Agus tidak tahu. Mbah Suro itu tidak ada. Orang yang akan mereka temui besok adalah Pak Asep dan beberapa warga kampung yang sudah Siti hubungi diam-diam. Siti telah menyiapkan panggung terakhir untuk Agus. Panggung di mana Agus akan kehilangan segalanya. Hartanya, harga dirinya, dan kebebasannya. Saat Agus sibuk komat-kamit membaca mantra asal-asalan di depan bungkusan uang, Siti berdiri di ambang pintu kamar Rizky yang gelap. Ia memegang foto anaknya. Sabar ya nak.
Besok bapakmu akan bayar hutangnya. Besok, semua orang akan tahu siapa iblis sebenarnya di rumah ini. Di luar, burung gagak berkoak keras. Pertanda kematian. Atau pertanda keadilan yang akan segera ditegakkan. Matahari belum terbit sempurna. Langit masih berwarna ungu lebam seperti memar di tubuh orang mati. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju hutan jati di pinggir desa, tempat yang konon angker dan jarang dijamah manusia. Agus berjalan terseok-seok, memeluk bungkusan kain putih berisi uang ratusan juta itu erat-erat di dadanya. Wajahnya pucat pasi, matanya liar ketakutan menatap sekeliling. Setiap kali angin menggoyangkan ranting pohon, ia terlonjak kaget, mengira hantu Rizky sedang mengintai dari balik dahan. Di belakangnya, Siti berjalan dengan langkah tegap dan tenang. Wajahnya tertutup selendang hitam, hanya matanya yang terlihat mata yang menyimpan badai yang siap meledak. Ia tidak membawa apa-apa selain sebuah tas kecil dan tekad baja. Masih jauh Ti. Kakiku lemas. Keluh Agus, suaranya bergetar. Sebentar lagi Kang. Itu, gubuk tua di dekat sungai kering. Mbah Suro sudah menunggu di sana. Ingat pesan Siti. Nanti di depan Mbah Suro, Akang harus jujur. Ceritakan semua dosa Akang. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau bohong, uangnya tidak akan bersih. Nyawa Akang taruhannya, bisik Siti dingin. Agus mengangguk cepat seperti ayam mematuk beras. Iya Ti, aku janji. Aku akan ngaku semua. Asal hantu Rizky pergi, asal aku tidak mati. Mereka sampai di sebuah gubuk kayu tua yang sudah reot. Atapnya bolong-bolong. Dindingnya miring. Di dalam gubuk itu gelap gulita. Siti menyuruh Agus masuk. Mbah Suro tidak suka cahaya. Akang duduk di tengah. Taruh uangnya di depan Akang. Tutup mata. Jangan buka mata sebelum disuruh. Kalau Akang buka mata, Mbah Suro bisa marah dan mencabut nyawa Akang saat itu juga. Perintah Siti. Agus menurut tanpa membantah. Ketakutan telah melumpuhkan akal sehatnya. Ia masuk ke dalam gubuk yang pengap itu, duduk bersimpuh di lantai tanah yang dingin. Ia meletakkan bungkusan uang di depannya, lalu memejamkan mata rapat-rapat. Tubuhnya menggigil hebat. Siti mundur perlahan keluar gubuk. Ia memberi isyarat tangan ke arah semak-semak belukar di sekeliling gubuk. Dari balik kegelapan, puluhan pasang mata sedang mengawasi. Pak Asep, Pak RT, Bu Yati, dan puluhan warga desa lainnya yang sudah berkumpul diam-diam sejak subuh, menahan napas menunggu momen kebenaran. Di dalam gubuk, Agus mulai meracau karena ketakutan. Mbah Suro, tolong saya. Mbah. Suara Agus Parau memecah keheningan. Saya bawa uangnya. Bersihkan uang ini Mbah. Usir hantu anak saya. Siti, yang berdiri di balik dinding gubuk tapi Agus mengira itu suara Mbah Suro, mengubah suaranya menjadi berat dan serak. Uang itu panas. Agus. Ada darahnya. Darah siapa itu? Ara. Agus gemetar semakin hebat mendengar suara itu. Ia pikir itu suara dukun sakti. Darah. Darah anak saya, Mbah. Rizky. Jawab Agus terbata-bata. Kenapa ada darah anakmu di uang itu? Apa yang kamu lakukan? Tanya suara itu lagi, mendesak. Agus menangis. Pertahanannya runtuh. Ia ingin segera lepas dari teror ini. Saya jual dia Mbah. Saya jual jantungnya. Saya butuh uang buat bayar hutang judi. Saya butuh uang buat nikah lagi sama Dewi. Pengakuan itu keluar. Jelas. Nyaring. Menggema di udara pagi yang sunyi. Di luar gubuk, warga yang mendengar menahan napas. Ada yang menutup mulut tak percaya. Ada yang mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Bu Yati nyaris menjerit tapi ditahan oleh suaminya. Mereka mendengar sendiri pengakuan iblis itu. Kamu bunuh anakmu sendiri demi janda dan judi? Suara Mbah Suro bertanya lagi. Kali ini nadanya meninggi. Penuh kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Saya hilaf, Mbah. Saya tidak bunuh langsung.
Dokter itu yang ambil jantungnya. Saya cuma terima uangnya. Tolong Mbah, ambil saja sebagian uangnya buat sesaji, sisanya bersihkan buat saya. Saya mau hidup tenang. Agus memohon, masih dengan mata terpejam, masih memikirkan dirinya sendiri. Buka matamu, Agus. Suara itu bukan lagi suara berat buatan. Itu suara asli Siti. Suara yang tajam setajam sembilu. Agus tersentak. Ia membuka matanya. Di depannya, tidak ada dukun tua berjanggut putih. Tidak ada kemenyan. Yang ada hanyalah Siti, istrinya, berdiri menjulang di ambang pintu gubuk dengan tatapan yang bisa membunuh. Dan di belakang Siti, perlahan-lahan muncul Pak Asep, Pak RT, dan warga desa satu persatu, mengepung gubuk itu. Wajah mereka bukan wajah ramah tetangga, melainkan wajah-wajah hakim yang siap menjatuhkan vonis. Agus ternganga. Otaknya macet. Mbah Suro mana? Kenapa? Kenapa banyak orang? Siti melangkah masuk, menendang bungkusan uang itu hingga isinya berhamburan keluar. Lembaran merah itu berserakan di tanah kotor, sama seperti harga diri Agus saat ini. Tidak ada Mbah Suro, Agus, kata Siti dingin. Yang ada cuma aku, ibumu Rizky, dan mereka. Saksi atas kekejianmu. Agus mundur, merangkak mundur sampai punggungnya menabrak dinding rapuh. Kamu jebak aku. Tega kamu. Aku ini suamimu. Suami. Siti berteriak. Air mata amarah akhirnya pecah. Suami macam apa yang menjual darah dagingnya sendiri? Suami macam apa yang membohongi istrinya kalau anaknya meninggal sakit? Padahal jantungnya dicuri? Kamu bukan suami, Agus. Kamu binatang. Siti melempar sepatu Agus, sepatu yang dulu ia isi saus tomat, ke wajah suaminya. Darah di sepatu itu saus tomat. Suara kelereng malam-malam? Itu aku yang tarik pakai benang. Hantu di kopi. Itu cuma bayangan dosamu sendiri. Tidak ada hantu Rizky yang gentayangan, Agus. Yang gentayangan itu cuma ketakutanmu sendiri. Agus terbelalak. Jadi selama ini, dia ditipu? Dia ditakut-takuti oleh istrinya sendiri yang dia anggap bodoh. Kurang ajar kamu, Siti. Agus, yang merasa dipermalukan, tiba-tiba bangkit. Sifat aslinya yang kasar kembali muncul. Ia menyambar sebatang kayu balok yang tergeletak di lantai. Berani kamu main-main sama aku ya? Kubunuh kamu sekalian. Agus mengayunkan balok itu ke arah Siti. Hajar dia, teriak Pak Asep. Sebelum kayu itu menyentuh Siti, warga sudah menyerbu masuk, bagaikan bendungan jebol. Amarah massa tak terbendung lagi. Dasar bapak setan. Pembunuh anak. Manusia biadab. Bogem mentah melayang bertubi-tubi. Agus dipukuli beramai-ramai. Tendangan, pukulan, dan hantaman sandal mendarat di tubuhnya. Ia menjerit, meraung minta ampun, meringkuk seperti udang di lantai tanah. Uang ratusan juta yang berserakan itu terinjak-injak kaki warga yang penuh lumpur. Uang yang ia puja-puja, kini kotor dan tidak berharga di bawah kaki keadilan rakyat. Ampun, ampun, mati aku, teriak Agus. Darah segar mengucur dari pelipis dan hidungnya. Wajahnya yang dulu sombong kini bengkak tak berbentuk. Siti hanya berdiri diam menyaksikan pemandangan itu. Ia tidak memalingkan wajah. Ia ingin melihat setiap detik rasa sakit yang dirasakan Agus. Rasa sakit fisik ini belum sebanding dengan rasa sakit Rizky saat dibedah, atau rasa sakit hatinya saat memeluk guci kosong. Sudah. Cukup. Jangan sampai mati, teriak Pak RT, berusaha melerai massa yang sudah kalap. Kalau dia mati, terlalu enak buat dia. Biar dia membusuk di penjara. Warga perlahan mundur. Napas mereka memburu. Agus tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Baju koko putihnya kini merah oleh darahnya sendiri dan coklat oleh lumpur. Terdengar suara sirine mobil polisi mendekat dari kejauhan. Siti memang sudah merencanakan semuanya dengan sempurna.
Ia sudah melapor ke polisi sehari sebelumnya dengan bukti foto surat klinik dan rekaman pengakuan Agus yang diam-diam. Ia rekam lewat ponsel di saku bajunya saat di dalam gubuk tadi. 2 mobil polisi berhenti di pinggir hutan. Beberapa petugas berseragam turun, dipimpin oleh seorang inspektur berwajah tegas. "Minggir! Minggir semua!" perintah polisi. Mereka melihat Agus yang babak belur dan uang yang berserakan. "Saudara Agus?" tanya inspektur. Agus hanya bisa mengerang. "Anda kami tangkap atas tuduhan perdagangan manusia, pembunuhan berencana, dan penipuan," kata inspektur sambil memborgol tangan Agus ke belakang punggungnya. Bunyi klik borgol itu terdengar sangat merdu di telinga Siti. Saat Agus diseret berdiri oleh polisi, ia sempat menoleh ke arah Siti. Matanya bengkak, tapi tatapannya penuh pertanyaan. "Kenapa?" Siti mendekat. Ia memungut foto Rizky yang jatuh dari tasnya, lalu menempelkannya ke wajah Agus yang penuh darah. "Lihat ini, Agus. Lihat wajah anakmu," desis Siti. "Kamu jual jantungnya seharga 300 juta. Sekarang, kamu akan bayar harganya dengan seumur hidupmu di dalam sel. Kamu akan mati sendirian, tanpa ada yang mendoakan, dan neraka sudah menunggumu." Agus menangis. Kali ini tangisan nyata. Tangisan penyesalan yang terlambat. Tangisan ketakutan akan masa depan yang gelap. Polisi juga mengamankan uang bukti itu. "Ibu Siti, terima kasih atas kerjasamanya. Kami juga sudah mengirim tim untuk menggerebek klinik Medika Sejahtera. Dr. Handoko dan komplotannya tidak akan lolos," kata inspektur itu. Siti mengangguk lemah. "Terima kasih Pak, tolong. Hukum dia seberat-beratnya." Agus dimasukkan ke dalam mobil polisi seperti bangkai hewan. Mobil itu melaju pergi, diikuti sorakan cemooh dan sumpah serapah warga desa. Siti berdiri sendirian di depan gubuk tua itu. Angin pagi menerpa wajahnya. Perang sudah berakhir. Dia menang. Tapi kemenangan ini terasa hampa. Pak Asep mendekat, menepuk bahu Siti pelan. "Pulang, Neng. Sudah selesai." Siti menggeleng pelan. "Belum, Pak. Masih ada satu lagi. Masih ada satu wanita yang menikmati uang darah anakku." Mata Siti kembali menajam. Dewi, janda pemilik warung kopi itu. Dia yang menerima emas dan uang dari Agus. Dia juga harus menerima bagian dari karmanya. Siti tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat merasakan kehancuran yang sama.